KPK tetapkan tersangka bagi kasus korupsi perumahan DPR yang pra-peradilannya ditolak sejak tahun lalu. Dan anehnya mereka bilang belum hitung kerugian negara. Komisi macam apa ini? Kasus yang sudah bertahun yang lalu bahkan pernah dicekal juga, masih gelap soal kerugian negaranya. Cari muka atau emang pahlawan kesiangan ya? Kalau pra-peradilan berarti kan dia sebenarnya sudah ditetapkan tersangka. Itu aneh kan ketika KPK baru mengumumkan sekarang gitu. Sebenarnya kan Indra ini seperti mengumumkan, "Hei, aku tersangka loh, menggugat pra-peradilan." Boleh dilacak itu kira-kira sudah 1 tahunan dia pra-peradilan. Tapi sempat dibatalkan ya Bang? Iya, diajukan pra-peradilan dan ditolak oleh hakim. Berarti kan penetapan tersangkanya sah waktu itu. Kok seakan-akan sekarang diumumkan bahwa KPK menetapkan tersangka yang bersangkutan. Berarti kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu kan sudah setahun yang lalu. Penetapan tersangka juga sudah setahun yang lalu. Sekarang kan ini KPK itu mau artinya seakan-akan kalau besok minggu depan atau setelah Lebaran melakukan penahanan kan sekarang seakan-akan ini kan perkara baru. Kan jadi aneh gitu. Jadi menurut saya KPK ini mau serius nggak sih memberantas korupsi, dan berikutnya ini perkara gampang mestinya sudah selesai setahun yang lalu gitu. Karena apa? Itu Indra ini sudah pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan dan ditolak. Dan kemudian pernah dicekal. Nah, cekalnya udah habis itu. Nah, lama-lama terus kemudian saya declare bahwa saya akan mengajukan gugatan pra-peradilan perkara mangkrak di KPK. Salah satunya kasus Petral, 2 ya kasus rumah dinas, ketiga EKTP. Nah, ini kan analis saja loh ya, kenapa ini sampai begitu jauh sekali molornya gitu. Nah, ini yang menurut saya sangat ini menghambat KPK karena berhadapan dengan ya DPR secara kelembagaan. Nah, sementara KPK ini kan anggarannya termasuk juga disetujui DPR untuk ditambah atau dikurangi atau apapun begitu, dikontrol dan lain sebagainya oleh DPR. Nah, KPK-nya seperti periode yang lalu itu kan periode yang versi saya yang paling jinak, gitu. paling penakut, kira-kira kan gitu. Sebenarnya perkara ini masuk list saya untuk gugatan pra-peradilan bersama Petral, tapi ada 3 lah perkara-perkara mangkrak di KPK itu selain kasus EKTP gitu. Tapi saya dului Petral sudah saya daftarkan Senin. Nah, mestinya habis Lebaran saya mau menggugat ini karena ini termasuk perkara mangkrak lama. Maka kalau ini baru penetapan tersangka dan alasannya tidak ditahan karena belum ada perhitungan kerugian negara, ya berarti KPK betul-betul lemot gitu. Menurut saya sih ini udah perkara gampang kok, ini kan hanya pengadaan yang itu bisa dilacak. Misalnya suppliernya, misalnya pengadaan kursi misalnya, kan kursi itu tinggal tokonya mana, jual berapa, 1 juta, ternyata dibayar dengan harga 4 juta, berarti kan ada markup sampai 3 kali lipat misalnya gitu. Jadi ini suatu hal yang gampang, kasat mata gitu, tapi nggak tahu karena tarik ulur apa, tiba-tiba melempem lagi. Coba cek aja itu, cekal tak udah berapa tahun, setahun atau 2 tahun bahkan gitu. Eksekutif gitu. DPR malah minta tunjangan perumahan aja untuk sewa atau untuk menyewa rumahnya sendiri atau untuk pemeliharaan rumahnya sendiri kalau mulai periode ini bahkan gitu. Jadi kalau mau disegel aja nggak apa-apa karena memang sudah nggak dipakai, dan kemudian kalau toh tidak disegel juga nggak apa-apa karena apa, dokumen itu sudah dimiliki KPK. Misalnya kayak katakan tadi, misalnya beli kursi atau sofa, itu dibayar dengan harga 4 juta, tapi ternyata setelah dicek toko, 1 kursi itu harganya 1 juta. Berarti kan ada dugaan markup di dugaan sekongkol di antara vendor maupun PPK-nya atau Pinpro-nya. Jadi ini yang kemudian kan yang jadi tersangka kan juga antara pejabatnya dengan swastanya, pemborongnya itu. Jadi ini menurut saya sesuatu yang gampang, karena apa? Ini barang-barang ini toh juga dibeli dari pabrik atau dari toko gitu. Ini misalnya korden atau AC atau peralatan dapur atau ya mebeler, kan cuman itu aja sebenarnya yang dibeli itu, dibelanjakan.
dan juga kemudian renovasi misalnya gitu. Masa sekian lama ini perhitungan kerugian negaranya belum selesai-selesai? Kalau tahu tidak BPK ya bisa BPKP ataupun kantor akuntan publik dengan melihat datanya. Seperti saya katakan tadi kan penyidik KPK kan tanya toko yang penjual asli gitu kan, misalnya toko mebel A. Terus pemborongnya tadi belinya kepada toko mebel A. Terus kemudian dari beli itu disuplai kepada rumah dinas, diterima oleh BPK, diterima oleh panitia pengawas, kemudian dibayar. Nah, selisih pembayaran dengan harga toko tadi berapa? Keuntungan itu oleh BPK kan dianggap 20%. Nah, ini kalau keuntungan bisa 3 kali lipat, minimal ya 2 kali lipat, itu aja kan sudah berarti ada markup, ada pemahalan istilahnya gitu. Lah ngitung begini kan gampang harusnya gitu. Beda kalau ini proyek bangun gedung 100 lantai. KPK tetapkan Sekjen DPR jadi tersangka perkara korupsi rumah jabatan. KPK akhirnya menetapkan Sekretaris Jenderal Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Tapi KPK tak langsung menahan Indra. Indra menjadi tersangka bersama 6 orang lainnya. Hanya saja KPK masih merahasiakan 6 orang tersangka lainnya itu. Diketahui KPK tengah melakukan penyelidikan perkara dugaan korupsi menyangkut perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. KPK mengendus dugaan pemahaman permainan harga dalam proyek tersebut. Tercatat proyek tersebut nilai di angka 120 miliar. Adapun kerugian dalam perkara ini ditaksir KPK mencapai puluhan miliar rupiah. KPK pernah meminta keterangan Indra Iskandar pada 14 Maret 2024, Indra lalu pernah dipanggil lagi ke KPK pada Mei 2024. KPK pun sudah melakukan penggeledahan di ruang Sekretariat Jenderal DPR RI.